Gitu. Makanya semua pengamat akhir zaman, setiap raja Saudi meninggal pasti mengamati kira-kira apa yang timbul di Saudi. Kalau timbul chaos, timbul dispute, timbul perselisihan, dikhawatirkan ini jadwal Al-Mahdi bakal muncul. Raja Saudi sebelum sekarang, sebelum Salman, namanya siapa? Raja Abdullah, ya. Begitu dia meninggal, ya, orang-orang yang peduli akhir zaman memperhatikan bagaimana kejadian yang berlangsung selanjutnya. Ternyata perpindahan kekuasaan dari Raja Abdullah ke Raja Salman sangat mulus sekali. Berarti belum jadwalnya Al-Mahdi muncul. Tapi sekarang ada langkah-langkah yang dikerjakan oleh Raja Salman yang membuat kemungkinan dispute di Saudi ini menjadi besar. Raja Saudi telah menyingkirkan putra mahkota yang adalah adik-adiknya, ada dua orang adiknya yang masih hidup, tapi adik dari lain ibu, ya. Cuma kan di Saudi itu biasanya kalau rajanya meninggal, sebelum nengok ke anak atau keponakan, nengok ke adik dulu, baru adiknya berikutnya yang menggantikan. Nah, ini dua adiknya ini tadinya putra mahkota disingkirkan. Diangkatlah anaknya, inisialnya MBS, Muhammad bin Salman, sebagai putra mahkota berikutnya. Dan begitu MBS dikasih kekuasaan yang besar, termasuk jadi ketua KPK-nya Saudi, langsung dia tangkepin pangeran-pangeran tertentu, menteri-menteri tertentu, mantan menteri tertentu, termasuk orang terkaya se-Timur Tengah, Walid bin Talal, yang juga keluarga kerajaan. Bisa Anda bayangkan nggak? Kalau tiba-tiba Raja Salman meninggal, Muhammad bin Salman langsung naik, apa iya adik-adiknya Raja Salman yang tersingkirkan itu akan tinggal diam? Apa iya kemudian yang ditangkap-tangkepin itu pangeran-pangeran itu akan tinggal diam? Nah, ini yang menyebabkan kita harus khawatir, ya, kalau dalam waktu dekat ini Raja Salman meninggal, jangan-jangan ya. Itu kalau kita khawatir tentang kondisi yang bakal terjadi. Tapi kalau kita sangat merindukan Al-Mahdi, moga-moga gitu, ya kan? Tinggal mana pilihan bahasanya saja terkait dengan kesiapan kita. Nah, jadi kita lanjutkan lagi hadis ini. Akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Kemudian seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Jadi dalam kondisi political, social, economical dispute itu, seorang laki-laki lari dari Madinah ke Mekah. Kenapa dia lari? Kita nggak tahu. Boleh jadi dia ada kaitan dengan keluarga kerajaan juga, boleh jadi. Boleh jadi juga dia DPO, ya, daftar pencarian orang. Pokoknya dia merasa nggak aman, dia perlu pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada ayat bunyinya man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Ya, dan memang kaidah aturan Islam adalah kalau ada seorang laki-laki dalam kondisi sulit, punya problem, dikejar-kejar orang, dia lari ke Masjidil Haram, nggak boleh disentuh. Gitu. Nah, larilah laki-laki ini ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah, orang-orang sebagian penduduk dari Mekah itu, ya, beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun laki-laki itu tidak menyukainya, tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya di suatu tempat antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim ini, di depan pintu Multazam ini akan terjadi pembaiatan paksa Al-Mahdi. Gitu. Pertanyaan, kenapa mesti dipaksa? Ada dua analisa. Al-Mahdi itu dibaiat paksa karena Al-Mahdi ciri orang beriman yang sejati, nggak punya ambisi kepemimpinan, kekuasaan, nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak jadi pemimpin, muncul wajahnya di semua tiang listrik, gitu, di pohon-pohon, sampai di dinding masjid, gitu. Nah, Al-Mahdi nggak gitu. Al-Mahdi udah ada sekumpulan orang mau baiat, dia nolak dia. Nah, analisa kedua, Al-Mahdi tidak harus dibaiat paksa karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Loh, kenapa Allah bikin skenario yang seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu jauh-jauh hari dirinya Al-Mahdi, orang lain juga bisa tahu. Kalau orang lain bisa tahu, musuh Islam bisa tahu. Kalau musuh Islam sudah tahu Al-Mahdi yang mana, tentu jauh-jauh hari akan diapakan? Akan dibunuh, assassinate. Jadi ini cara Allah memelihara Al-Mahdi. Makanya Al-Mahdi dibaiat dengan paksaan. Siapa yang membaiat dia? Yang membaiat dia sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang. Ciri-cirinya seperti apa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Ciri-cirinya, mereka, ya, satu kaum akan berlindung di rumah ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas, tidak punya jumlah yang signifikan, dan tidak bersenjata.
Jadi ciri 313 orang itu Pak, satu dia nggak punya proteksi imunitas, pelindung, dalam arti dia bukan pejabat tinggi, dia bukan kepala negara, dia bukan panglima militer negara tertentu, tidak. Mereka orang biasa, orang-orang soleh, orang-orang alim ya di zaman itu. Bahkan di antara mereka ada 7 orang alim yang memang sangat mengerti gitu tentang siapa ini Al-Mahdi. Gitu. Terus yang kedua, ciri mereka nggak punya jumlah yang signifikan. Bayangkan nggak sampai 1000 orang Pak, bahkan nggak sampai 500 orang. Berani membaiat seorang laki-laki di tengah-tengah chaos politik yang sedang berlangsung. Ini pasti punya keberanian luar biasa ya. Tapi uniknya sambil berani, yang ketiga ciri mereka nggak bersenjata. Jadi mereka bukan kombatan. Mereka bukan orang-orang yang bahkan sudah pergi ke medan perang. Masya Allah, ini orang-orang pilihan Allah ya untuk ditakdirkan memainkan peranan, menunjuk seorang laki-laki atas pilihan Allah juga ya untuk menjadi pemimpin umat. Nah, Al-Mahdi dibaiat paksa, dia tidak siap. Karenanya akan terjadi sesuatu lagi. Apa yang terjadi? Ada hadis bunyinya begini. Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, yaitu ahlul bait yang Allah perbaiki islah keadaannya dalam semalam. Jadi Al-Mahdi dibaiat pada hari itu, dia bingung, bagaimana ini? Dia nggak siap. Malam harinya tiba-tiba sama Allah, entah dengan cara apa, diislah. Esok harinya tampil sebagai pemimpin yang mumpuni, yang handal. Kira-kira Allah sanggup nggak bikin yang seperti itu? Ya sanggup lah. Huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Artinya Al-Mahdi nggak perlu ikut Lemhanas, nggak perlu ikut training ISQ, nggak perlu. Ya, dalam semalam tiba-tiba disiapkan sama Allah Taala. Nah, setelah pembaiatan itu terjadi, apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Selanjutnya dikatakan dalam hadis tadi, lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memerangi mereka. Tapi pasukan itu justru dibenamkan, ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida, suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Ya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kepada istri beliau Ummu Salamah, ya, sepasukan dari umatku mereka datang dari arah Syam, mereka menuju ke Baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah lindungi dari mereka, sampai ketika mereka tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Zulhulaifah itu salah satu tempat miqat ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, di hadis Bukhari mengatakan, ya Rasulullah, itu kan tempat itu banyak orang lalu lalang. Apakah orang-orang yang lalu lalang itu ikut terbenam juga bersama pasukan itu? Kata Nabi, semua terbenam. Tetapi nanti dibangkitkan di hari berbangkit dengan niat yang berbeda-beda. Niatnya masing-masing. Yang niatnya menjadi pasukan ingin memerangi Al-Mahdi dibangkitkan dalam keadaan berdosa tentunya. Yang niatnya mau pergi haji atau umrah tentu dibangkitkan dalam keadaan talbiyah, dalam keadaan berihram. Subhanallah. Begitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pasukan itu dikirim dari Syam, dari utara ya, menuju ke Mekah. Loh Ustadz, kenapa mereka harus lewat darat? Kan bisa pakai pesawat aja. Loh, udah shutdown modern technology pan gitu. Nah, jadi mereka lewat Madinah mau terus ke Mekah, tiba-tiba di satu daerah mereka dibenamkan. Nah, dari Syam, kira-kira dari negeri mana? Ada 4 negeri sekarang Syam itu. Palestina, mereka nyebutnya Israel, Lebanon, Suriah, dan Jordan. Jordan kira-kira pasukannya nggak berarti, nggak terlalu kita dengar. Dari Israel mungkin Yahudi, tapi nggak cocok dengan hadis tadi, kata Nabi akan ada sepasukan dari umatku, ya kan? Berarti nggak mungkin Yahudi. Lebanon mungkin, Lebanon Selatan ada kelompok Syiah namanya apa? Hizbullah. Ya. Saya nggak mau nyebutnya Hizbullah, Hizbullah atau Hizbul Manat atau Hizbul Hubal, ya. Mungkin mereka. Karena kan orang Syiah ngakunya Muslim, ngakunya bagian dari umat Muhammad, ya kan? Nah, mereka mungkin geram. Ini kok Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dulu Al-Mahdinya muncul. Udah kita perangi aja, ini palsu nih Al-Mahdinya. Menurut mereka. Tapi bisa juga aja dari Suriah. Karena Suriah juga pasukan Bashar Assad ini pasukan Syiah. Anti juga sama Al-Mahdi versi umat Islam. Dan saya termasuk yang kuat dugaan saya ke Bashar Assad, ke Suriah. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya apa yang terjadi? Setelah pembenaman itu, penenggelaman tersebut, ya kan? Maka ketika manusia melihat atau mendengar kabar tentang pembenaman itu,
orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak berdatangan membaiat Al-Mahdi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Datang rame-rame ke Ka'bah gitu. Dan unik sekali Nabi menyebut dua negeri, Pak, Irak dan Syam. Irak dan Syam sekarang sedang damai apa sedang bergolak? Sedang bergolak. Berarti isyaratnya apa? Rupanya gelombang kedua pembayatan Al-Mahdi setelah mendengar pasukan terbenam di antara Mekah dan Madinah adalah gelombang mujahidin yang sudah terlatih, ya. Berarti begitu mereka berdatangan, Al-Mahdi segera punya pasukan. Makanya jangan melecehkan saudara-saudara kita yang jauh-jauh pergi ke Suriah, ke Irak sekarang sedang melawan penzolim Bashar Assad, penzolim Syiah Iran, ya, Syiah Irak gitu ya. Karena mereka ini boleh jadi iron stock dari pasukannya Al-Mahdi. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka kemudian setelah berbaiat pada Al-Mahdi, ya ini sudah gelombang kedua pembaiatan ya. Lalu tampillah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, paman-pamannya dari suku Kalb. Laki-laki ini mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi, namun Al-Mahdi dan pasukannya dapat mengalahkan mereka. Nah, jadi ini benturan fisik pertama Al-Mahdi dan pasukannya melawan pihak lain. Ini perang pertama umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Al-Mahdi. Begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini ada kata kunci di sini. Laki-laki Quraisy ini dibantu oleh paman-paman dari jalur ibunya yang sukunya suku Kalb, ya. Coba Anda pernah lihat nggak Wikipedia? Anda buka Wikipedia, Anda tulis Al-Assad Family, Anda akan temukan kalimat sebagai berikut. Al-Assad Family itu keluarga yang berkuasa di mana? Di Suriah, ya. Sekarang namanya Presiden Bashar Assad. Dulu ayahnya namanya Hafiz Assad. Jadi Al-Assad Family ini kayak oligarki, kayak dinasti menguasai Suriah. Ini Syiah, ya. Nah, jadi disebutkan dalam Wikipedia, di Assads, ya, keluarga Assad ini originally come from Cordoha, ya, berasal dari Cordoha, di sebelah timur Latakia yang lokasinya di sebelah barat utara Suriah, ya. They are members of the minority Alawite sect. Mereka itu kelompok dari sekte Alawite. Sekte Alawite itu bagian dari Syiah, ya. Nah, terus yang penting berikutnya, and they belong to the Kalbiyah tribe. Mereka berasal dari suku Kalb, gitu, ya. Makanya saya dugaan kuat saya pasukan dikirim dari Syam itu dari Suriah, gitu. Dan sekarang Suriah sudah bergolak, Bapak dan Ibu, ya. Dan dia akan bergolak terus sampai apa? Sampai Al-Mahdi muncul. Gitu. Makanya jangan menganggap remeh apa yang berkembang di Syam sekarang ini. Ini bagian dari skenario akhir zaman. Nah, tetapi Allah takdirkan pasukan Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Terus kata Nabi apa? Alangkah ruginya orang yang nggak ikut serta dalam pembagian ghanimah harta rampasan perang suku Kalb itu. Jadi di sini ada dua makna, kemungkinan maknanya. Makna pertama, suku Kalb ini kaya raya, sehingga ketika kalah maka kekayaan mereka jadi ghanimah bagi umat Islam, maka kebagian semuanya. Rugi yang nggak kebagian. Tapi saya nggak setuju dengan logika yang ini. Saya lebih setuju dengan logika kedua. Nabi mengusung kita untuk sangat mendukung pasukan itu karena apa? Karena ini pasukan pertama yang ikut berperang bersama Al-Mahdi. Mulianya mirip seperti mulianya para sahabat yang pertama kali ikut berperang dengan Nabi dalam perang pertama, namanya perang apa? Perang Badar. Semua sahabat yang pernah ikut perang Badar dapat julukan ahli Badar. Dan semua ahli Badar, Pak, setelah perang Badar kalau berbuat dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu istimewanya mereka mau mengorbankan jiwa raga, ya, bersama Nabi untuk perang pertama. Ini juga begitu, yang mau mengorbankan jiwa raganya bersama Al-Mahdi dalam perang pertama mendapat pujian dari Nabi SAW. Begitu. Baik, selanjutnya Al-Mahdi membagi ghanimah dan dia beramal di tengah manusia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia kumpulkan Islam, dia menyampaikan Islam ke seluruh penduduk bumi, dia berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin menyolatkannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini semua peristiwa-peristiwa menyertai munculnya Al-Mahdi. Kewajiban setiap muslim adalah berbaiat kepada Al-Mahdi bagaimanapun sulitnya keadaan bila sudah jelas keberadaannya. Hadisnya sebagai berikut: fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Ketika kalian sudah melihat Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-mahdi. Nah, yang jadi problem kalau kita masih tinggal di sini dengan catatan kalau Indonesia nggak terbenam, ya,
Maka begitu Al-Mahdi dibaiat, begitu pasukan terbenam di antara Mekah dan Madinah, kita nggak mungkin dapat kabar lewat WhatsApp. Kita nggak mungkin bisa menonton pembaiatan paksa di depan Ka'bah lewat televisi channel Masjidil Haram. Ya, kita harus menunggu utusan Al-Mahdi ngasih kabar. Yang berarti apa? Penunggang kuda atau burung dara, ya kan, dikasih diikat gitu, ada surat gitu, dikirim gitu. Nah, kalau penunggang kuda, Pak, itu berkuda dari Mekah sampai ke Indonesia, itu membutuhkan waktu 105 hari, dan itu pun berkuda nggak berhenti-berhenti, melintasi 10 negara, dari Mekah ke Kuwait, Kuwait ke Iran, Iran ke Pakistan, Pakistan melewati gunung salju Afghanistan, ke Bangladesh, ke Burma, ke Myanmar, ke Malaysia, menyeberangi Selat Malaka, menyusuri Sumatera, menyeberangi Selat Sunda, menyusuri Banten, sampai ke Bandung, sampai ke Masjid Trans Studio, ya, kemudian teh kopi, ya kan, Al-Mahdi sudah muncul. Oke, saya bilang suami saya. Nah, suaminya terus, oke, kita berangkat naik kuda lagi, ya kan. Berapa lama? 105 hari lagi. Itu pun kalau pandai berkuda, ya kan, tambahin sedikit lah 200 hari gitu. Tambah 150 hari tadi, ya kan, sudah 350 hari. Udah setahun. Sampai di Mekah Al-Mahdi udah nggak ada. Kenapa? Karena Mekah itu tempat registrasi saja. Al-Mahdi segera langsung pergi ke Syam setelah mengalahkan pasukan yang didukung oleh suku Kalb tadi. Sebab memang khilafah di akhir zaman akan berpusat di Syam gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, Al-Mahdi akan mengibarkan panji-panji al-jihadu fisabilillah untuk memerdekakan negeri-negeri yang selama ini dikuasai oleh para mulkan Jabrian, para penguasa yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Al-Mahdi akan mengawali proyek besar membebaskan dunia dari penghambaan manusia kepada sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allahu Rabbul Alamin, Malikin Nas, penguasa jagat raya ini. Al-Mahdi akan memastikan dunia diisi dengan sistem dan peradaban yang mencerminkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari ujung paling timur sampai ujung paling barat, ya. Kemunculan Al-Mahdi akan menandakan segera berakhirnya babak keempat kepemimpinan mulkan Jabrian yang zalim ini, dan dimulainya babak kelima kepemimpinan dengan sistem Islam, yaitu khilafah alamin hajin nubuwah. Maka dunia akan menyaksikan kembalinya kepemimpinan umat Islam atas dunia, menggantikan kepemimpinan peradaban kaum kufar, baca kaum Yahudi dan Nasrani. Para pemimpin dunia barat yang membangga-banggakan mega proyek tatanan dunia baru atau New World Order yang mereka sebut dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum akan segera berakhir dan runtuh untuk digantikan dengan terbitnya peradaban kaum muslimin berdasarkan wahyu ilahi dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem Dajjal telah menemui kegagalan dan ajalnya, ya. Kita menggunakan istilahnya Ahmad Thompson, penulis muslim berkebangsaan Inggris, bahwa dia mengatakan New World Order dunia sekarang ini pada hakikatnya adalah sebuah sistem Dajjal, sebuah sistem yang para pemimpinnya pada hakikatnya adalah Ansarud Dajjal. Sistem ini seperti karpet merah digelar untuk kedatangan si Dajjal, tetapi Allah akan membatalkannya dengan munculnya khilafah dan dengan terjadinya Batshatul Kubro, shutdown of modern technology. Pada akhir hakikatnya adalah sesuatu keuntungan buat umat Islam. Shutdown of modern technology akan membuat umat Islam bisa istirahat dari perlombaan mengejar ketertinggalan teknologi barat yang sampai lebaran monyet nggak bakal kekejar, menurut saya. Kenapa? Karena kalaupun ada muslim-muslim cerdas kayak Habibie, jumlahnya banyak, ingin mengejar ketertinggalan, barat nggak akan ngasih tahu semua teknologi itu, Pak. Nggak mau mereka gitu. Makanya Allah punya cara untuk membuat kita dengan barat kafir menjadi setara kembali, kayak ngisi bensin 00 ya, Pak. Nah gitu, ya kan, 00 kita nanti. Makanya nggak zamannya lagi seorang ayah yang mendidik anaknya belajar berenang, berkuda, menunggang kuda dan memanah ditertawakan. Nggak zamannya lagi, Pak. Karena apa? Memang akan ke sana kita, ya. Jangan belaga modern dengan mengatakan Ustadz itu maksud hadisnya bukan memanah beneran, belajar nembak. Itu bukan berkuda beneran, belajar bawa tank, belajar bawa pesawat udara gitu. Nggak ada tuh hadis-hadis Al-Mahdi nanti perang pakai drone, ya, pakai roket, nggak ada. Malah Isa alaihissalam bunuh Dajjal pakai apa? Pakai tombak. Itu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peralihan babak keempat penuh kezaliman menuju babak kelima penuh keadilan diwarnai oleh terjadinya berbagai ghazawat, peperangan, ya. Karenanya Nabi Muhammad SAW memprediksikan sekurang-kurangnya akan terjadi 4 perang besar. Perang pertama adalah dalam rangka membebaskan Jazirah Arab, semenanjung Arab. Perang kedua membebaskan Persia. Perang ketiga melawan Rum. Dan perang keempat melawan Dajjal. Tetapi sebelum itu ada perang antara kaum muslimin dengan Nasrani
aliansi kerjasama membebaskan Israel. Ya, baru kemudian kaum muslimin berperang melawan Dajjal yang memimpin 70.000 tentara Yahudi. Nah, perang itu disebutkan dalam hadis ini. Kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah taklukkan dia untuk kalian. Setelah itu Persia, lalu Allah taklukkan untuk kalian. Kemudian kalian perangi Rum, lalu Allah taklukkan untuk kalian. Selanjutnya kalian perangi Dajjal, maka Allah taklukkan untuk kalian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, membebaskan Jazirah Arab itu berarti membebaskan wilayah seluas ini. Yang di dalamnya ada kerajaan Arab Saudinya dan negeri-negeri satelitnya. Ada Yaman, ada Oman, ada United Arab Emirates, ada Kuwait, ada Qatar, dan ada ya ini semua nih. Ya. Aduh. Ada listriknya ya. Baterainya mau habis. Ada colokan listrik. Colokan listriknya. Oh, listrik. Agak kesini. Saya mau tanya jawab. Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah. Wait, mati lagi, Kang. Ya nyala. Oke, nyala ya, stabil. Enggak stabil ya. Oke, ya. Nah, jadi ini dibebaskan Jazirah Arab, kemudian dibebaskan Persia, Iran, ya kan? Kemudian setelah itu menaklukkan Rum. Tapi sebelum melawan Rum, justru umat Islam kerjasama dulu sama Rum. Dalam hadisnya disebutkan ada aliansi muslimin dengan Rum memerangi musuh bersama. Kalian akan menjalin aliansi aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang kalian. Di hadis yang lain dikatakan, kalian akan menjalin aliansi dengan aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang mereka. Jadi ada musuh di belakang kalian, ada musuh di belakang mereka. Makanya Al-Bubayat mengatakan, this is a common enemy. Ini musuh bersama. Rum Nasrani, Muslim, ya, kerjasama melawan Israel. Loh, kok bisa gitu Ustadz? Sekarang aja kita bilangnya peradabannya Yahudi Nasrani. Ya karena sekarang pada hakikatnya yang mimpin Yahudi. Nasrani itu ikut-ikutan. Nasrani dikadalin sama Yahudi yang menguasai teknologi canggih, media massa. Kalau nanti sudah nggak ada teknologi, Pak, media massa udah nggak ada yang nguasain. Maka baru bisa berpikir jernih tuh Nasrani. Oh, kayaknya yang jahat nih Israel nih, ya kan? Karena umat Islam dikangkangin masjid mereka, kita juga dikangkangin gereja kita. Gereja yang mana? Gereja ini, Pak. Ini buat mereka ini gereja paling penting, Pak. Di gereja inilah mereka yakini Yesus menurut mereka dulu beribadah. Namanya Al-Kanisatu Al-Qiyamah atau The Church of Resurrection. Jadi kita punya kepentingan yang sama dengan Nasrani. Kita demi membebaskan Masjidil Aqsa, mereka demi membebaskan gereja ini, Pak. Itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, dikatakan dalam hadis ini, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang kalian. Kalian menang, kalian peroleh ghanimah harta rampasan perang dan kalian selamat. Kemudian saat kalian kembali tiba di perbukitan yang subur, seorang tentara Nasrani ngangkat salib, ngeklaim salib telah menang. Marahlah seorang prajurit muslim, dipukullah tentara Nasrani itu. Karena hal itu khianatlah Rum, pecah kongsi, ya. Mereka konsolidasi untuk Al-Malhamah. Al-Malhamah itu perang besar. Mereka nyebutnya Armageddon. Gitu, ya. Di hadis yang satunya lagi dikatakan, kalian menjalin aliansi dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang mereka. Kalian selamat, kalian peroleh ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian saat kalian kembali dan tiba di perbukitan subur, seorang tentara Rum ngangkat salib. Salib telah menang. Bangkitlah seorang prajurit muslim membunuhnya. Karena hal itu khianatlah Rum, pecahlah Malhamah, perang besar melawan Rum. Rum konsolidasi untuk menghadapi kalian, mereka datang dengan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 pasukan. Di hadis yang lain dikatakan 80 bendera, setiap benderanya 12.000 pasukan. Nah, terjadilah perang besar. Nah, ceritanya belum selesai, tapi waktunya sudah habis, ya. Jadi saya mohon maaf.